Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ilmi Suciani Sinambela dengan NIM 220170064. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana mengklaster suatu data menggunakan sistem informasi geografis. Sebelum masuk ke dalam pembahasannya, di sini saya akan menjelaskan sedikit apa itu SIG. Jadi SIG itu merupakan sistem yang digunakan untuk mengumpulkan data, mengelompokkan data, menganalisa data berdasarkan data daerah atau data geografis. Nah, saya menggunakan aplikasi QGIS dan Google Colab sebagai kode editor saya. Sebelum masuk ke dalam QGIS, kita terlebih dahulu membuat sebuah folder, di mana foldernya akan menyimpan data-data yang akan kita lakukan selanjutnya. Di sini saya mempunyai data Dukcapil, folder Dukcapil, dan dataset Loksukun. Jadi Loksukun ini merupakan suatu kecamatan yang berada di Aceh Utara, yang akan kita lakukan clustering selanjutnya, mengklaster jumlah kepadatan penduduk. Masukkan saja data Dukcapil ini ke dalam aplikasi Quantum GIS, drag and drop aja. Maka muncul di sini peta dari Aceh. Untuk melihat apa saja isi datanya, kita bisa melihat atributnya itu dari Open Attribute Table. Nah, maka akan muncul nih, ada kode desa, ada provinsi, ada kabupaten kota, ada kecamatan, luas wilayah, jumlah penduduk, dan lain sebagainya. Nah, lalu kita gunakan vector selection dan extract by attribute di sini. Untuk selected atributnya kita pilih kecamatan, karena kita akan mengclustering data kecamatan Loksukun. Terus value-nya kita bikin Loksukun. Klik OK. Ini boleh kita remove aja, karena tidak digunakan lagi. Setelah itu akan muncul yang data yang kita ekspor tadi itu ke dalam folder yang kita buat. Nah, lalu yang data-data itu kita import, kita bentuk, kita kompres ke dalam bentuk zip. Yang zip ini yang nantinya akan kita masukkan ke dalam Google Colab. Sebelumnya codingannya sudah saya buat terlebih dahulu. Jadi langkah pertama itu kita masukkan data yang zip Loksukun tadi. Setelah selesai akan muncul di sini Loksukun. Lalu kita masukkan dataset Loksukun yang bentuk Excel. Oke, sudah. Di sini kita menggunakan library GeoPandas sebagai visualisasikannya atau melakukan eksekusinya itu pakai library GeoPandas dan Matplotlib. Kita run aja. Terus kita mau lihat data head-nya. Kecamatan head di sini akan menampilkan 5 data teratas. Data tersebut sama seperti yang ada di QGIS tadi. Ada kabupaten kota, ada kecamatan, dan lain-lain. Lalu kita mau melihat value-nya, value yang ada di kecamatan. Kita mau lihat nih value dari desa. Kita ambil aja kecamatan, kita masukkan apa yang mau kita lihat, yaitu desa. Maka dia akan muncul nama-nama desa, di mana kita mempunyai 75 desa. Terus kita mau lihat data Excel-nya itu ada apa aja.
Data Excel di sini ada kecamatan, desa, jumlah penduduk, dan luas wilayah. Jadi data Excel ini sebenarnya data yang diambil dari data log semua wajib tadi. Nah, kita import ke dalam Excel sebenarnya. Kita hanya ngambilnya itu jumlah penduduk dan luas wilayah. Langsung saja masuk ke dalam bagaimana mengklasternya menggunakan metode K-means. Di sini saya menggunakan library Pandas, library Sklearn, dan Matplotlib. Untuk fitur yang saya gunakan itu ada dua, yaitu jumlah penduduk dan luas wilayah. Lalu setelah dimasukkan inputannya itu, saya lakukan normalisasi agar datanya itu lebih bagus dan merata pakai standar scalar. Terus untuk K-mean-nya sendiri saya menggunakan 3 klaster. Jadi saya ingin mengklaster berdasarkan kepadatan untuk rendah, sedang, dan padat. Terus ini saya tampilkan, maka akan muncul datanya seperti berikut. Jadi distribusi datanya itu seperti ini. FYI, K-means itu merupakan algoritma mengklaster, mengkategorikan berdasarkan kemiripan suatu data. Jadi kan ini datanya itu dekat, jadi ini merupakan satu klaster, ini klaster kedua, dan ini yang kuning merupakan klaster ketiga. Terus yang data yang telah kita klaster tadi, kita visualisasikan ke dalam bentuk data map daerah. Lalu tahap terakhir itu kita simpan datanya, data yang udah kita clustering itu ke dalam sini. Nah, ketika kita run ini, maka muncul nih hasil clustering yang sudah kita buat. Lalu kita download data yang sudah hasil clustering tadi itu akan kita masukkan kembali ke dalam QGIS. Jadi data map ini kan udah tercluster nih, bentuknya udah ada 3 kategori. Kita masukkan ke dalam QGIS. Masukkan aja di sini layer, add layer, add vector layer, terus di sini kita cari add. Oke, sudah masuk. Ini dia hasil clustering yang sudah kita cluster dari Google Colab tadi. Nah, bagaimana kita tahu cara bagaimana merubah ini agar warnanya berbeda? Itu caranya itu dengan melakukan properties. Di sini pakai simbol. Kita pilih kategori. Value-nya kita di sini cari berdasarkan cluster. Kita classify aja. Kita tunggu. Nah, ini dia. Inilah hasil dari pengklasteran dari Kecamatan Loksukun, di mana menghasilkan 3 klaster. Ada yang padat penduduk, ada yang sedang, dan ada yang rendah. Sekian dari video saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.